Halo guys, kali ini aku bakal membahas tentang profil dari Benjamin Netanyahu. Nah, dia ini merupakan Perdana Menteri terlama di pemerintahan Israel. Pria 74 tahun ini memiliki pandangan buruk dari warganya sendiri di sana. Baru-baru ini namanya kembali naik akibat keputusan untuk menyerang tanah Rafah di Palestina. Jadi siapa sih dia? Kenapa akhir-akhir ini sering banget dibahas oleh banyak orang? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Perdana Menteri terlama di pemerintahan. Benjamin Netanyahu atau akrab dipanggil Bibi merupakan sosok terpandang di kabinet pemerintahan Israel. Nah, dia ini ternyata sudah menjadi sosok sentral politik Israel sejak tahun 1990-an loh. Bibi sempat berkecimpung di dunia kemiliteran Israel pada usia 18 tahun. Nah, waktu itu Benjamin bertugas sebagai kapten di unit komando elit yang bernama Sayeret Matkal. Selama berkecimpung di dunia militer, Benjamin ternyata sempat mendapatkan pengalaman pahit. Pengalaman apa itu? Jadi dia sempat terluka saat bertugas di tahun 1972. Benjamin ini mengalami luka akibat serangan militan Palestina di Perang Timur Tengah. Pengalaman pahit saat berperang juga dialaminya saat melihat saudaranya yang bernama Jonathan tewas. Nah, Jonathan ini tewas dalam peristiwa penyelamatan sebuah sandera di Uganda. Peristiwa ini begitu melegenda sampai berdampak besar dengan meningkatnya popularitas keluarga Netanyahu. Lalu sejak kapan namanya Benjamin dikenal di dunia politik? Benjamin ternyata mulai menggeluti dunia politik di tahun 1988 dengan menjadi wakil Menteri Luar Negeri. Benjamin kemudian mengambil langkah besar dengan mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri. Alhasil dirinya langsung terpilih nih oleh masyarakat Israel. Terpilihnya Benjamin membuat dirinya menjadi Perdana Menteri termuda sejak negara berdiri di tahun 1948 dengan usia 47 tahun. Nah, sejak saat itu dia mulai dikenal nih sebagai orang berpengaruh di pemerintahan Israel. Kenapa? Soalnya Benjamin ini Perdana Menteri yang memegang jabatan yang paling lama. Benjamin ini udah menjabat sebagai Perdana Menteri sebanyak 3 kali. Dia menjabat pada periode 1996-1999. Lalu di tahun 2009 sampai 2021. Dan 2022 sampai sekarang. Wah, lama juga ya guys masa jabatannya. Sering membuat keputusan kontroversial. Kenapa sih Benjamin Netanyahu ini sering disebut sebagai orang paling berpengaruh? Soalnya Bibi ini sering membuat keputusan yang kontroversial. Contohnya, jadi Bibi ini merupakan salah satu orang yang paling menentang kebijakan untuk berdamai dengan Palestina. Di tahun 2005, dia memprotes keras penarikan Israel dari jalur Gaza yang berhasil diduduki. Nah, gara-gara itu, Benjamin memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri. Tapi pengunduran dirinya ternyata nggak berlangsung dalam waktu yang lama. Dia kembali lagi di tahun 2009 sebagai Perdana Menteri terpilih untuk kedua kali. Nah, di periode keduanya, Benjamin langsung memberikan pernyataan serem nih guys. Negara Palestina tidak akan terbentuk selama masih ada saya. Tidak seperti yang dibicarakan oleh orang-orang, itu tidak akan pernah terjadi. Nah, omongan Benjamin dibuktikannya dengan beberapa kali melakukan aksi kontroversi ke jalur Gaza. Dia beberapa kali melakukan keputusan sepihak untuk melakukan serangan. Selama 12 tahun menjabat di periode kedua, ternyata Benjamin juga dibenci oleh beberapa pihak di pemerintahan dan masyarakat. Banyak warga yang beranggapan kalau Benjamin ini nggak punya naluri kemanusiaan sama sekali. Segala keputusan yang dibuat sama dia bertentangan dengan perilaku manusia. Khalid El-Gindi selaku ahli politik memahami keresahan yang dialami oleh masyarakat. Masyarakat menuntutnya untuk mundur. Israel memiliki tujuan yang sangat terbuka dan tidak jelas. Tujuan Benjamin tidak mungkin akan tercapai. Pejabat korup yang sering menggunakan uang rakyat. Masih banyak loh guys hal yang kontroversial dari si Perdana Menteri Israel ini. Salah satu contohnya,
Bibi ini ternyata sering terjerat kasus korupsi loh. Aduh, udah gak punya rasa belas kasihan terhadap sesama manusia. Suka nilep uang negara juga. Dia memakai $600.000 dana masyarakat untuk perjalanannya ke New York. Kebenaran berita ini diungkap setelah adanya laporan pengeluaran negara, guys. Tapi ternyata ini juga bukan pertama kalinya dia memakai uang rakyat dengan boros. Benjamin Netanyahu pernah memesan kabin tidur khusus dalam penerbangannya ke London. Dan tahu nggak guys, untuk hal itu dia menghabiskan dana sebesar $127.000 atau 2 miliar rupiah. Kalau kata anak-anak zaman sekarang sih, hedon banget ya Perdana Menteri ini. Bahkan ternyata nggak cuma dia aja, sang istri juga ikut-ikutan buat menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadinya. Sang istri dicurigai menggunakan uang bayar pajak untuk perawatan mendiang ayahnya guys. Ya semoga kecurigaan ini salah ya. Kasian banget rakyatnya kalau terus-terusan seperti ini. Dan gak habis sampai di situ guys, kontroversial dari Perdana Menteri Israel ini. Benjamin pernah menolak untuk dilengsarkan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Jadi Netanyahu pernah didakwa dengan 3 tuduhan sekaligus. Tuduhan pertama, penerimaan suap sebesar $200.000 dari Arnon Milchan, seorang produser Hollywood keturunan Israel. Tuduhan keduanya, dia terlibat dalam diskusi mengenai peningkatan liputan ekstremis dan pembatasan terhadap surat kabar netral. Ketiga, Netanyahu diduga mengambil tindakan spesifik yang mempromosikan kepentingan bisnis yang menguntungkan. Ya, walaupun banyak tuntutan dan juga bukti di persidangan, Netanyahu tetap bersikeras kalau misalnya dia itu nggak bersalah. Ini adalah percobaan kudeta yang didasarkan pada protes penyelidikan yang bias, dibuat-buat dan tercemar. Aktor utama di balik serangan ke Rafah. Nama Benjamin Netanyahu kembali disorot setelah kejadian yang heboh baru-baru ini. Jadi kita sudah tahu ya, kalau tanah Rafah di Palestina baru aja mendapatkan serangan dari tentara Israel. Nah ternyata Bibi ini jadi salah satu aktor utama yang mengakibatkan luluh lantainya Rafah. Pernyataan perang Benjamin sudah diucapkan bahkan sejak dari bulan April lalu. Operasi penyerangan Rafah penting untuk kemenangan Israel. Itu akan terjadi dan sudah ada tanggalnya. Wah, ternyata udah direncanakan dari jauh-jauh hari guys. Pantas saja ya dia ini dikenal sebagai sosok yang kejam. Bahkan ya, Benjamin gak mau jadi kambing hitam atas aksinya ini. Dia berdalih kalau penyerangan yang dilakukan merupakan salah sasaran. Serangan udara di kamp pengungsian Rafah adalah kesalahan tragis. Kami selalu berusaha menghindari korban sipil. Namun dalam situasi ini kami gagal, ujar Benjamin. Padahal ya, aksi ini sebelumnya udah sempat ditentang loh oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal PBB yang bernama Antonio Guterres juga sempat memperingatkan Israel. Serangan itu akan berbahaya. Secara eksponensial itu sudah menjadi mimpi buruk kemanusiaan. Tapi ya mau gimana, nasi udah jadi bubur. Israel udah melakukan aksi kejinya. Jadi ya Benjamin saat ini harus menerima dampak karena dimusuhi oleh banyak pihak. Mendapat kritik dan hujatan oleh para pemimpin dunia. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akhirnya buka suara guys atas perlakuan keji Israel. Dirinya menyinggung keputusan Mahkamah Internasional yang dilanggar oleh Israel. Serangan minggu di Rafah yang terjadi setelah adanya perintah Mahkamah Internasional telah mengungkap sifat berbahaya dan penuh darah dari negara teror tersebut, tegas Erdogan. Menurutnya, Benjamin Netanyahu membantai orang-orang yang tidak bersalah demi kekuasaan. Netanyahu mencoba memperluas kekuasaan dengan membantai orang-orang karena mereka gagal mengalahkan perlawanan Palestina, kata Erdogan. Presiden Prancis Emmanuel Macron turut menyoroti aksi keji yang dilakukan oleh Israel. Dirinya memperingatkan Netanyahu jika serangan itu merupakan suatu kejahatan. Kejahatan perang, kata Macron. Macron juga mengecam keras penyitaan lahan yang dilakukan oleh Netanyahu. Penyitaan tersebut sekitar 800 hektar lahan di wilayah tepi barat untuk pembangunan permukiman Yahudi yang baru. Netanyahu juga diminta untuk segera melakukan gencatan senjata yang panjang. Macron juga mendesak Israel agar segera membuka seluruh titik perlintasan perbatasan ke jalur Gaza. Macron telah membahas bersama Raja Yordania Abdullah II terkait peristiwa ini. Keduanya sepakat perbuatan ini tidak bisa dibenarkan sama sekali.
Selain itu, ada juga nih Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena, menganggap perbuatan kejam itu melanggar hukum kemanusiaan. Hukum kemanusiaan internasional berlaku untuk semua orang, juga untuk perilaku perang Israel. Dengan peristiwa itu, kritik paling keras datang dari Menteri Pertahanan Italia, yakni Guido Crosetto. Ada situasi yang semakin sulit, di mana rakyat Palestina diperas tanpa memperhatikan hak-hak laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak bersalah, yang tidak ada hubungannya dengan Hamas, dan hal ini tidak dapat dibenarkan lagi. Nah, jadi gitu guys, profil lengkap Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel yang melancarkan serangan di kota Rafah. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?